keamanan. Tapi di antara hal yang menunjukkan urgensinya keamanan, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan nikmat aman didahulukan daripada nikmat kesehatan. Kalau kita tanya, mana yang lebih utama? Aman, sehat, rezeki. Yang paling utama adalah aman. Saya bilang percuma punya makanan banyak kalau ketakutan. Percuma sehat kalau ketakutan. Yang buat kita bahagia itu ketika ketakutan tidak ada. Itu yang buat seorang bahagia. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW mendahulukan nikmat keamanan sebelum nikmat sehat dan nikmat rezeki. Kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi. Siapa yang di pagi hari merasa aman di rumahnya. Tidak takut, merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Kemudian tubuhnya sehat. Indahu ta'amu yaumihi. Dan dia punya makanan untuk hari tersebut. Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan dunia didatangkan kepada dia. Benar, kalau kita pagi hari aman, tidak ada yang kita khawatirkan. Semua tentram, nyaman di pagi hari. Itu kita bahagia. Badan sehat, makan ada, selesai. Inilah kebahagiaan dunia yang sudah dibawakan kepada kita di pagi hari. Tapi kalau kita bangun, benar, mobil banyak, rumah banyak, mungkin duit banyak, dolar banyak, rupiah banyak, tapi ketakutan, kekhawatiran, ada yang telepon, ada yang ganggu. Siapa yang bahagia hidup seperti itu? Ya. Baik, di antara urgensinya nikmat aman ini termasuk saya rasa sangat penting. Bahwasanya banyak kemaslahatan tidak bisa kita raih tanpa adanya keamanan. Dan kalau nggak ada keamanan kita nggak bisa macam-macam. Ya. Contoh, kita nggak bisa menjalankan aktivitas ekonomi. Kalau kita nggak aman, bagaimana ekonomi bisa berjalan? Terjadi perang misalnya, ekonomi rusak. Lihatlah negeri yang sedang bertempur, hancur, biaya perang banyak luar biasa. Ekonomi nggak jalan, bangkrut dan macam-macam. Kita nggak usah bicara tentang amannya peperangan. Ketika terjadi corona saja kita keluar nggak aman, susah kita menjalankan aktivitas ekonomi. Kenapa kita? Karena keluar kita khawatir terkena penyakit yang bisa meninggal dunia. Apalagi kalau kondisi perang. Makanya kalau keamanan hilang, semua kemaslahatan sulit untuk dijalankan. Ya. Jangankan kemaslahatan duniawi, ekonomi, kemudian aktivitas keseharian, bahkan kemaslahatan agama pun tidak bisa kita jalankan. Makanya dalam syariat disebut ada namanya istilah salat khauf, ya. Salat khauf, salat yang di luar aturan yang biasa. Kenapa? Karena ada musuh mau menyerang. Bahkan yang lebih dari itu adalah salat dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Kalau memang kondisi sudah menakutkan. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut maka salatlah dalam kondisi berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan. Fa idza amintum, kalau kalian sudah aman baru beribadahlah sebagaimana biasanya. Lihatlah bagaimana haji. Kalau tidak aman tidak bisa dikerjakan. Makanya di antara syarat haji adalah al-istita'ah. Al-istita'ah kemampuan. Di antara makna kemampuan adalah aman di perjalanan. Kalau di jalan dikhawatirkan ada orang membunuh, terjadi pembunuhan, maka tidak wajib haji. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia wajib untuk berhaji bagi yang mampu. Di antara syarat kemampuan adalah amannya jalan. Sehingga kalau tidak ada keamanan sulit untuk berhaji. Bahkan untuk memahami dakwah butuh keamanan. Orang kalau dengar dakwah dalam kondisi menakutkan, terdengar suara tembakan, dia sulit untuk mencerna apa yang dia dengar. Sehingga dakwah sulit berjalan ketika terjadi konflik, tidak ada keamanan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang musyrik ingin mendengar firman Allah, ingin mendengar Al-Quran, maka amankanlah dia. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia bisa mendengar firman Allah dengan tenang sehingga dia bisa mencerna. Thumma ablighu ma'manak, kemudian kembalikan dia ke tempat yang aman. Orang musyrik, ya Allah sebutkan, kalau dia ingin dengar Al-Quran, suruh dia, amankan dia, bacakan Al-Quran, bisa mencerna. Tapi kalau dia lagi kondisi perang, sulit dia untuk mencerna. Sulit untuk mencerna. Oleh karenanya, lihat bagaimana kisah perjanjian Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Ketika Rasulullah SAW ingin umrah pada tahun 6 Hijriah, kemudian dihalangi oleh orang Quraisy. Ketika itu Nabi berjalan kira-kira 1.500 orang. Kaum muslimin masih sedikit. Muslimin mungkin 3.000 orang secara total seluruhnya. Pasukan paling 2.000.
Ketika itu Rasulullah SAW kemudian ingin umrah dengan bawa 1.500 atau 1.400 pasukan. Ternyata dihalangi oleh kaum musyrikin sehingga Nabi tidak bisa umrah pada tahun 6 Hijriah. Kemudian akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian gencatan senjata, damai. Kaum muslimin, Rasulullah SAW sepakat dengan kaum musyrikin yang diwakili oleh Suhail bin Amr untuk sepakat 10 tahun kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy gencatan senjata. Tidak boleh berperang sama sekali. Boleh saling mengunjungi, tidak jadi masalah. Boleh berinteraksi, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Akhirnya Rasulullah setuju. Kemudian terjadilah perjanjian damai tersebut. Selama 2 tahun. Kaum muslimin ada yang ke Mekah, kaum kafir ada yang ke Madinah. Terjadi interaksi. Sehingga pada tahun 8 Hijriah, ternyata kaum musyrikin, Quraisy melakukan pengkhianatan. Ya, ketika Bani Bakar menyerang Khuza'ah, intinya terjadi pengkhianatan dan dibantu oleh orang Quraisy. Mereka mengangkat senjata untuk menyerang afiliasi dari kaum muslimin. Ketika mereka melanggar, akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Tahu berapa pasukan yang Rasulullah bawa pada tahun 8 Hijriah? Itu sekitar 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya menjadi 10.000. Yang sebelumnya sekitar 2.000, bertambah 6.000 dalam waktu 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Lihat, kenapa betapa banyak orang masuk Islam? Karena ketika dalam kondisi nyaman. Terjadi interaksi langsung antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Mereka saling bergaul, saling bersahabat, saling berinteraksi, saling mungkin jual beli. Sehingga orang-orang musyrikin bisa menerima Islam dengan tenang, dengan mencerna dengan baik. Sehingga jumlah yang masuk Islam bertambah dengan cepat. Dalam waktu 2 tahun 6.000. Padahal Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian sampai tahun 6 Hijriah itu 6 tahun. Dari 13 sama 6. 19 tahun jumlah kaum muslimin cuma 3.000-an. 19 tahun Rasulullah SAW berdakwah jumlah cuma 13.000. Tapi dalam waktu tenang 2 tahun ketika perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, melonjak kaum muslimin tambah 6.000 dalam waktu. Atau bertambah 6.000 atau 7.000. 7.000 atau 8.000 dalam waktu 2 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya keamanan sangat penting. Bukan cuma untuk perkemaslahatan dunia, bahkan kemaslahatan agama juga butuh keamanan untuk haji, untuk salat, untuk dakwah. Allah berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufi min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum." Tidaklah beriman kepada Musa kecuali hanya segelintir anak-anak muda dalam kondisi takut akan kejahatan Firaun dan bala tentaranya. Jadi Allah menyebutkan pengikut Firaun tidak banyak, pengikut Nabi Musa tidak banyak. Kenapa? Karena mereka mengurusi ketakutan, takut difitnah, takut disiksa oleh Firaun. Tapi setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, ditenggelamkan Firaun dan mentah dalam Laut Merah, maka kemudian Bani Israel berkembang dengan cepat. Kenapa? Dalam kondisi aman. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya nikmat amanlah nikmat yang sangat urgent dalam kehidupan kita dalam segala hal. Seorang kalau tidak aman, jangankan di luar, dalam rumahnya tidak aman, dia tidak akan hidup bahagia. Karenanya kita wajib untuk mensyukuri nikmat keamanan. Berikut ini ada beberapa hal-hal yang kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar bisa mewujudkan keamanan dan bisa mensyukuri keamanan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keamanan. Tidak boleh seorang menakut-nakuti orang lain. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Enggak boleh. Meskipun bercanda enggak boleh. Nakut-nakutin, bikin berita menakutkan, bikin kekhawatiran, ini hukumnya haram. Tidak boleh. La ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Ya. Kata Rasulullah SAW, janganlah sekali-sekali seseorang mengambil barang temannya jadan serius atau bercanda. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh misalnya ada 2 orang lagi bersafar atau lagi di hotel, tahu-tahu temannya ngambil HP-nya diam-diam. Ketika dia bangun dicari HP mana, dia kata, mana HP-ku mana? Ah, ini enggak boleh. Enggak boleh seperti ini, hukumnya haram. Bercanda atau serius enggak boleh. Ya, misalnya ada seorang di pinggir kolam kemudian ditolak kemudian ditarik lagi. Orang ketakutan, ini enggak boleh meskipun bercanda. Ya, apa istilah prank atau apa itu enggak boleh hukumnya. Buat orang ketakutan meskipun jadi bahan tertawaan, bahan tontonan, tapi buat takut orang enggak boleh. Hukumnya haram. Islam melarang hal tersebut. Ya, kata Nabi, la ya'khudhanna ahadukum mata akhi la'iban wala jad, dan tidak boleh seorang mengambil barang temannya bermain-main, bercanda atau serius, tidak boleh, ya.
Dan ini bukan hanya berlaku bagi sama kaum muslimin, secara umum. Tidak boleh seorang memberi ketakutan kepada non muslim. Ya, tidak boleh ya. Kita tidak boleh menzalimi orang. Ya. Apalagi sampai pada tingkatan membunuh tanpa hak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man dzalama mu'ahadan, ketahuilah siapa yang menzalimi orang non muslim, orang kafir. Aw yang taqasahu, atau mengurangi merendahkannya tanpa hak. Merendahkannya tanpa hak tidak boleh. Aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani dia luar kemampuannya. Mentang-mentang orang non muslim ini kerja sama kita bebani kerjaan lebih daripada orang muslim yang lain, enggak boleh. Dia tidak mampu, kita bebani kerjaan. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil hartanya tanpa ada keridhaannya. Padahal dia mau kafir nih, non muslim. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan mendebat dia pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW melarang. Berbuat zalim tidak boleh, menakut-nakuti tidak boleh. Jangankan manusia, jangankan non muslim, hewan pun tidak boleh. Tidak boleh kita nakutin hewan. Kalau Anda ingin menyembelih, manfaatkan. Kemudian kita sampai Rasulullah pernah menegur. Misalnya ada burung, kemudian ambil anak-anaknya, burungnya datang ketakutan, tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh. Hewan diprank ya. Hewan diprank. Anak-anaknya diambil, ibunya datang ketakutan, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hewan tidak boleh dipermainkan, tidak boleh. Kalau mau ditangkap, mau disembelih, mau dimakan, manfaat silakan. Adapun permainkan hewan, bisa takut, ini tidak boleh hukumnya. Jangankan manusia, hewan pun dilarang untuk takut-takuti. Ini yang dijunjung oleh Islam. Oleh karenanya, ketika kita ingin menjaga nikmat aman dan mensyukurinya, maka ada beberapa poin. Yang pertama harus kita renungkan bahwasanya kita harus bersyukur dengan lisan dan hati maupun perbuatan. Ya, bersyukur, kita bilang alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada negeri ini. Alhamdulillah kita tidak seperti negeri-negeri yang lain yang hidup dalam suasana yang mencekam, ya, dalam suasana teriakan dentuman peluru, ya, bom dan yang lainnya, mengerikan ya. Saya punya kenalan, dia bilang kami satu keluarga, ketika terjadi fitnah peperangan, dulu kami lebaran bareng-bareng, makan bareng. Ketika terjadi peperangan, satu di negara mana, satu di negara mana, terpisah semuanya. Terpisah. Kenapa? Peperangan. Memisahkan antara saudara, misalkan suami dan istri, harus meninggalkan kampung halaman, tidak menyenangkan. Kemaslahatan mau dikerjakan susah. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan nikmat aman kepada kita. Puluhan tahun kita merasakan kenikmatan. Kita harus jaga kenikmatan tersebut. Di antara hal yang bisa membuat kita untuk terwujudkan keamanan adalah dengan mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapat hidayah. Orang yang bertauhid dia akan merasa aman. Dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya timbul kekacauan di suatu negara, kalau dia bertauhid, insya Allah dia merasa aman. Allah akan berikan keamanan. Semakin kuat penyandarannya kepada Allah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah, tidak bergantung kepada apapun, maka dia akan merasa aman. Contoh keamanan hilang dari orang buat bersyirik. Lihat orang berbuat syirik, dia pakai jimat. Dia nyamannya sama jimat. Kalau jimat gak ada, dia gelisah. Lihat orang percaya sama dukun. Gelisah. Dukun datang ke rumahnya, dicek ada inilah, gelisah. Hidup gelisah. Pikiran macam-macam. Sebagian karena takut ini, takut percaya sama dukun, akhirnya harus tidur pakai inilah, harus pakai bata lah. Susah. Dia laksanakan ritual-ritual yang buat dia gelisah. Ya. Kenapa percaya sama dukun? Ya. Jadi kalau orang bertauhid, tentram hatinya. Apapun yang terjadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Jadi tauhid perlu untuk kenyamanan hati, keamanan hati. Ya. Perlu adanya tauhid. Seorang semakin berkuat tauhid, maka semakin hilang kekhawatiran dari hatinya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar menjaga namanya keamanan, kita harus merasa bahwasanya keamananlah tanggung jawab bersama. Mas'uliyatul jami', kalau istilah bahasa Arab, pertanggungjawaban semua. Jadi keamanan itu bukan cuma petugas keamanan, ya, bukan pihak yang berwajib saja, bukan hanya tentara atau polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, bukan cuma
bupati atau gubernur atau presiden atau Pak RT atau Pak Lurah, enggak. Semua orang merasa bahwasanya keamanan adalah matlabun syar'i, adalah tujuan syariat. Ya, bahwasanya keamanan tujuan syariat. Syariat sangat tegas kalau ada orang yang bisa menghilangkan keamanan. Tahukah kita bahwasanya orang kalau melakukan begal, melakukan hirab, merampok di tengah jalan, orang lewat dirampok, ini hukumnya dibunuh dalam Islam. Kenapa? Dia menghilangkan rasa aman. Dia merasa aman suatu kota, orang mulai situ takutan, di situ dibunuh dalam Islam, dibunuh. Kenapa? Karena dia mengganggu keamanan. Dia mengganggu apa? Keamanan. Ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dari situ jangan sampai kita terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan atau suara-suara atau status-status yang bisa merusak keamanan. Kita kalau memberikan status yang membangun, yang bukan malah merusak keamanan, provokasi terjadi pertumpahan darah. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah, tidak ada keamanan, maka repot ya. Ya, lihat terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini ada yang meninggal. Ya. Kasihan ya kalau sudah terjadi kekacauan, misalnya demonstrasi sudah berlebih-lebihan, yang berdemo sudah sampai malam, sudah kelaparan, yang berjaga juga sudah kelaparan. Ya, kita siapa yang bisa jaga? Kalau ada yang emosi. Ya. Ini kita jangan sampai ikut terprovokasi untuk menghilangkan keamanan dalam negeri tanah air kita. Sudah cukuplah kejadian 98 menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dampaknya sampai kita rasakan hingga saat ini. Ya, alhamdulillah bangsa Indonesia bangsa yang mudah memaafkan ya. Kita tidak seperti negara-negara lain yang kemudian terjadi demonstrasi kemudian sampai ya tidak berhenti sampai pertumpahan darah macam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Tapi intinya jangan sampai kita ikut andil dalam menghilangkan atau mengganggu keamanan meskipun sedikit, jangan. Keamanan adalah nikmat yang merupakan tuntutan syariat yang menjadi pertanggungjawaban seluruh kita. Kita di rumah mengajari anak-anak untuk menjaga keamanan, di kompleks untuk menjaga keamanan sebisa mungkin. Kemudian